ini Oke. kan. Lanjut. Wah, Ya, biar kawan nampak. tim juga. Sehat semua ya. Siap Kiai, siap Kiai, Nah, siap Ya, Kiai. kita kan kita gudang-gudang manuskrip kan. Nah, ini ya. manuskrip semua. Ada 17 kitab manuskrip di sini. Ya. Nah, ini manuskrip tua. Ada 17 kitab manuskrip ya. Wali Songo. Nah, ini salah satunya contohnya. Ini abad ke-16. Itu Jadi kalau tidak salah Itu yang kulit kemarin kita kulit, bawa ke kulit Banten sapi ya, ya, ya? Yai. ya, Kulitnya apa? ini kulit Kulit kayu sapi kayaknya. kulit kayu dari Cina, Oh, dari Tiongkok. Anu. Ini kulit kayu. soalnya soalnya di sini itu ada yang dari kulit sapi, Yai. Saya lihat itu Ya, di ini itu punya dekat-dekat Batu saudara Ampar saya itu ada yang dari kulit sapi kayaknya. yang itu kan masih saudara saya itu yang ini Zainal Abidin Denanyar. Sudah lebihin Bangkalan. Iya, yang eh, Sunan Cendana. Oh, sudah Cendana yang. Jadi dia dari kulit kayu, dari kulit kayu Cina, dari kulit kayu, dari kulit kayu. Bukan kulit sapi. Jadi ini yang asli dari kulit kayu dulu. Ini dari kulit kayu apa di Cina gitu. Dulu ini bahannya. Jadi 17 manuskrip kita simpan. Makanya saya dulu kan menggugat Habib Bahar Smith ketika awal permasalahan itu. Dengan Bahar Smith kan kita permasalahannya karena dia memutuskan asal Wali Songo. Jadi ada dua pandangan persepsi. Ini peti ya. Ini peti 17 manuskrip. Nah, itu dia dua persepsi, dua permasalahan karena satu Bahar itu dia memutuskan asal Wali Songo, ya kan? Kami tuntut minta maaf, dia tidak mau. Terus dia menyatakan dengan pernyataan di Robito Alawiyah yang memutuskan asal Wali Songo, ya. Dan bahkan sampai sekarang pun belum ada klarifikasi dari Robito Alawiyah untuk secara resmi di medsos bahwa mereka mencabut pernyataan yang telah mereka tulis memutuskan asal Wali Songo atas kajian mereka. Nah, ini satu yang menjadikan saya dulu itu ikut mengkaji nasab ya bersama Kiai Imad. Yang nomor dua, Kiai Imad itu patokannya karena tingkah laku. Jadi ada dua, satu karena pihak para habaib ini yaitu Robito Alawiyah mentoan nasabnya Wali Songo. Yang nomor dua itu karena tingkah laku mereka tidak sesuai dengan adab baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi. Jadi dua persepsi permasalahan keluarga besar Wali Songo dengan Robito Alawiyah. Yang nomor dua dari Kiai Imaduddin itu karena Kiai Imad melihat tingkah laku mereka yang keluar dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dua faktor inilah yang menjadikan penyebab mencuatnya permasalahan nasab dahulu. Begitu. Jadi intinya gini, Yai, apa ya? Manuskrip yang punya jenengan itu yang minta ke Imad, kitab sezaman, intinya begitu, Yai ya. Ya, kalau ini kan kitab sezaman ini. Ini kitab sezaman. Ini tahun 1590 yang menulis cucu kandung Sunan Derajat. Ya. Saya kan ketua lembaga nasab Derajat Ampel. Begitu. Jadi karena saya memiliki tanggung jawab yang besar tentang perihal nasab keluarga besar Ampel khususnya, yaitu umumnya Wali Songo yang mereka nyatakan tidak memiliki keturunan, maka saya harus bangkit untuk menyatakan, untuk memberitahu kepada mereka ya tentang kenapa mereka mentoon nasab Wali Songo, kan itu permasalahannya. Dan sedangkan kita memiliki suatu data manuskrip tua-tua semuanya, ya di Derajat itu tersimpan 73 kitab manuskrip tua, di sini 17 manuskrip, dan di sini ini kitab manuskrip nasab, tidak sembarangan, yang bersambung, begitu. Yang di Kihanan itu berapa manuskrip, Yai? Yang di Kihanan. Banyak juga, yang di Kihanan itu banyak juga manuskrip yang tersimpan beliau itu. Ya itu udah tua-tua juga sama umurnya. Puluhan manuskrip di Kihanan itu. Itu anu kan ya, Ki, yang kemarin dibawa ke Banten ya, yang dikonspirasikan dengan manuskrip yang saya bawa kan? Iya. Itu yang punya Kihanan. Kalau punya saya kan belum saya keluarkan. Karena saya kan lembaga, tidak sembarangan. Jadi harus ada ketentuan dari lembaga begitu. Makanya dulu itu sebenarnya waktu perdebatan Banten itu saya itu perwakilan dari ini untuk Wali Songo kan sama Sarif Ali Zain.
Tapi begitu di perjalanan saya diminta oleh Kiai Mat untuk mewakili beliau. Oh, Yai apa namanya, foto-fotonya masih ada ya? Yang dulu Masih yang lengkap awal semuanya. itu. Jadi Oke. banyak kita manuskripnya. Itu kan yang saya pegang itu kan kemarin itu ada dua ya, ada beberapa ya, dua di antaranya itu penulisnya satu kan, Ya, satu penulis, yang satu itu ke yang tulisan pertama itu ke Bang Alawi, yang tulisan berikutnya itu bukan yang ke Bang Alawi, padahal satu penulis. Ternyata jadi penulisan penulisan itu dilakukan saat Cirebon dalam keadaan tekanan dari sedang genting-gentingnya di dalam tekanan Belanda itu. iya. Iya, karena Cirebon, terus Mataram itu kan kerajaan, Ya, kesultanan. Jadi musuh Belanda itu terutama adalah kesultanan, yaitu pihak-pihak pemerintahan setempat yang memiliki kekuatan penuh. Cuman kalau di Ampel derajat kan dia bukan kerajaan, jadi dia aman. Dia karena basisnya basis pondok pesantren, basis keilmuan. Jadi Belanda itu tidak masuk ke derajat, tidak masuk ke Ampel Surabaya. Yang dimasuk itu adalah basis-basis yang memiliki kekuatan, yang bisa menghalangi visi dan rencana rahasia dari Belanda itu sendiri. Makanya kerajaan-kerajaan itu pasti dihancurkan dan banyak sekali pihak-pihak Belanda itu yang menyusup ingin memecah belah apa yang kepemerintahan yang terjadi pada kesultanan di Indonesia itu seperti itu. Makanya kesultanan pasti rawan. Makanya di kesultanan itu banyak sekali doktrin-doktrin atau pemaksaan-pemaksaan pembelokan sejarah yang untuk kepentingan-kepentingan orang-orang Belanda. Termasuk masuknya kalangan Baalwi ke Indonesia ini kan. ya nanti saya DM panjenengan ya. Ya, Iya, nanti saya DM panjenengan. nggak boleh, boleh. Jadi dua faktor ya. Yang pertama itu harus diketahui, yang memulai permasalahan nasab ini itu adalah pihak Robito Halawiyah. Mereka mentoan nasab keluarga besar Wali Songo seenaknya sendiri, semuanya sendiri. Dengan penelitian sendiri, tanpa adanya kompromi dengan keluarga besar Wali Songo. Itu seperti itu. Dan pemilik data keluarga besar Wali Songo pun tidak mengetahui keputusan Robito Halawiyah yang memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo. Dan ini menjadi pertanyaan bagi saya, ya. Ada apa Robito Halawiyah ya dengan cerobohnya berani mengambil sikap untuk membuat suatu keputusan mengatakan bahwa Wali Songo nasabnya terputus duriannya. Ini. Jadi Dan itu saya masih punya rekamannya ya. Nah, di balik keputusan Robito Halawiyah yang mengatakan nasab keluarga besar Wali Songo terputus, ini kemungkinan ada maksud-maksud tertentu, ya, visi misi tertentu, tujuan tertentu yang akan mereka lakukan di balik keputusan mereka memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar yang harus dikaji, ya, oleh para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi. Begitu. Dari situ sudah tampak semuanya. Ya. Jadi jangan diputar balikkan, yang memutuskan nasab itu adalah keluarga besar Wali Songo, bukan. Selama ini keluarga besar Wali Songo itu diputuskan nasabnya oleh kalangan Baalwi, yaitu Robito Halawiyah, itu ndak ada yang marah, ndak ada yang emosi, ndak ada, biasa-biasa saja. Begitu. Tetapi ketika waktu itu Bahar Smith dengan congkak dan sombongnya, ya, dia sampai hari kiamat pun tidak akan minta maaf atau mau melapor ke polisian pun dipersilakan, ya, karena ini adalah suatu keputusan Robito Halawiyah. Nah, itulah perkara yang menjadikan timbulnya suatu permasalahan besar hingga saat ini. Jadi pertama kali yang memulai itu adalah Bahar Smith dan Robito Halawiyah. Begitu. Kalau seandainya pada waktu itu Bahar Smith cepat-cepat meminta maaf dan Robito Halawiyah membuat klarifikasi permohonan maaf, ya, dengan kecerobohannya tentang keputusannya, maka insya Allah tidak akan terjadi semuanya. Kalau kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah 1 tahun yang lebih, makanya kemarin pada waktu permasalahan itu kita unggah videonya
kita munculkan videonya sehingga hingga sampai sekarang ini masih mencuat. Begitu. Ya. Sebetulnya ini kayak apa namanya indikasi-indikasi ini sudah saya sampaikan di awal sebetulnya. Saya 2019 itu sudah menyampaikan itu. Iya Awas betul. loh. Kita kan Iya, saya kan dimaki-maki itu 2019 itu ya. iya. Jadi jadi korban makian itu yang datanya saya bawa satu bendel ke Banten itu. Jenengan kan tahu ya. Saya serahkan ke Habib Idrus waktu itu ya. Habib Idrus Robito itu yang Iya, kacamata. betul. Nah, itu kan ya temuan-temuan kami, makian-makian mereka terhadap kami gitu. Iya, Termasuk saya salah satunya korbannya. Itu tahun 2019 saya sudah ngasih tahu awas nih, tolong supaya Robito Alewah memberikan himbauan kepada para habaib yang di akar rumput itu untuk berhenti mencaci maki Zuriat Wali Songo atau siapapun yang mengaku dirinya sebagai Zuriat Wali Songo, karena kami melakukan kajian dan hasil dari kajian itu begini gitu kan. iya, Nah, artinya gini, kajian yang kami lakukan itu kajian mutlak, kajian jalur nasabnya Wali Songo gitu. Bermula dari penolakan adanya penolakan dari mereka, akhirnya kami penasaran dan melakukan kajian itu. Apakah benar Wali Songo ini dari jalur Bahlawi? Kalau kok benar, kenapa dinafikan? Akhirnya kan kita kaji. Ternyata di dalam hasil kajian itu tidak menemukan bukti bahwa Wali Songo ini dari jalur Bahlawi. Dan iya, bahkan kami menemukan beberapa poin-poin ya yang selama ini bergulir kan. iya betul. Nah, ya itu kami informasikan. Tapi ya itu tadi congkaknya itu. Ya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan dengan acara yang akan kami adakan ini menjadi solusi lah ya. Menjadi solusi kita bersama ya dari apa namanya itu kajian ini dari diskusi ini akan melahirkan satu keputusan yang apa namanya tuh disepakati bersama gitu ya. Iya, Ya. Pokoknya nanti tentu otoritasnya lah yang akan iya, memutuskan itu. Jadi ini iya, nanti bukan seolah bukan subjektivitas lagi, tapi bahwa ini adalah betul-betul eh, apa namanya tuh melalui keilmuan gitu, sehingga apa memunculkan satu keputusan yang lebih mendekati kebenaran setidaknya itu, iya atau betul. lebih benar dari apa namanya subjektif masing-masing. Iya betul. Ya. Nah, pada inti dasarnya, eh, Bahar Smith pada waktu memutuskan nasab Wali Songo, dia membaca surat keputusan Robito Halabiah. Orang mau Ya. percaya nggak percaya, jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Itu inti pokoknya. Ya, Dan itu dikatakan oleh Robito Alawiyah bahwa surat itu adalah surat palsu. Nah, maka kami menuntut juga, kami meminta juga kalau memang itu memang betul surat palsu, ya buktikan bahwa surat itu memang palsu. iya. Makanya hingga sekarang Makanya kan kalau Robito Halabiah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Iya kan? Nah, ya, seharusnya Robito Alawiyah itu, kalau memang dia tidak pernah mengatakan, kan kami sedang menuntut klarifikasi dari Robito Halawiyah. Benar tidak surat itu? Iya kan? Nah, tapi selama ini Robito Halawiyah itu diam. Nah, coba Robito Halawiyah berbicara, ya, untuk memberikan suatu klarifikasi bahwa surat yang dibacakan oleh Bahar bin Smith itu palsu. Jadi tidak membuat gaduh di masyarakat sehingga terjadi fitnah. Karena apa? Karena dikira kita ini memfitnah Robito Halawiyah. Padahal itu memang surat keputusan yang dibaca oleh Bahar bin Smith. Kan begitu. Nah, kalau memang Robito Alawiyah ini tidak merasa, seharusnya Robito Alawiyah ini memberi suatu klarifikasi tentang surat keputusan yang dibaca Bahar bin Smith itu palsu, kan begitu. Ya, tetapi hingga saat ini Robito Alawiyah itu tidak memberikan klarifikasi. Ya, ini menjadi permasalahan. Ya, permasalahan dikira keluarga besar Wali Songo itu kita memfitnah Robito Alawiyah. Ya, coba tunjukkan buktinya. Suruh Robito Alawiyah itu mengklarifikasi tentang surat keputusan yang dibacakan oleh Bahar bin Smith. Kan itu cukup sebenarnya. Ya, kalau palsu ya siapa yang memalsukan, ya ya, kan?
Nah, itu kan mereka harus membuktikan sendiri kan, karena yang mengatakan itu kan dari keluarga besar Ba'alwi kan, yang berada dalam naungan Robito Halawiyah. Kan begitu. Apa mungkin kalau begitu, kalau surat Robito Alawiyah, yaitu surat keputusan dibacakan Bahar bin Smith itu palsu, berarti kan ini pribadi Bahar bin Smith yang memang ingin membuat suatu huru-hara kekacauan perpecahan umat. Jadi jangan disalahkan oleh keluarga besar Wali Songo. Ya, keluarga besar Wali Songo ini kan hanya mengkonter dari perkataan Bahar bin Smith yang membacakan keputusan Robito Alawiyah. Ya karena apa? Karena ini imbasnya kan sangat besar. Ya, sebab zuriyah Wali Songo itu di Indonesia begitu banyak. Nanti yang memiliki dan yang mengaku memiliki silsilah nasab sampai ke Wali Songo itu kan nanti dikatakan palsu semua. Yang hingga pada saat itu dengan adanya keputusan Robito Alawiyah yang dibacakan Bahar bin Smith, bahkan sebelumnya itu banyak dari keluarga Wali Songo yang ketika mereka memiliki silsilah nasab sampai ke Wali Songo, ya, dan mereka memberitahukan kepada masyarakat yang akhirnya mereka juga dipersekusi kan itu Ya, hingga sampai seperti itu, sampai dipersekusi, sampai dipukulin, dikira mengaku-ngaku, padahal mereka memang benar keluarga besar Wali Songo. Contohnya dari Banten kemarin kan, itu kan sampai dihajar oleh kalangan-kalangan oknum-oknum para habaib itu, dikira mengaku-ngaku. Nah, tetapi sekarang coba, sahabat kami itu yang dipukul itu sahabat kami, sahabat saya itu. nah itu kan imbasnya seperti itu, efeknya kan bahaya kan, dikira mengaku-ngaku kan. Nah, ini kan semua itu imbas efek dari keputusan yang dibuat oleh Robito Alawiyah, surat keputusan itu yang dibacakan oleh Bahar bin Smith. Nah, coba bayangkan. Nah, tapi sekarang bagaimana yang terjadi di kalangan keluarga besar Wali Songo ketika mengetahui ataupun DNA, ketika nasabnya para habaib tidak tersambung, itu keluarga Wali Songo tidak ada yang mukulin para habaib. Kalau dulu mereka menghajar habis-habisan keluarga besar Wali Songo. Ya, ini menandakan bahwa keluarga besar Wali Songo itu memiliki sikap yang bijak, sikap yang sangat arif di dalam permasalahan ini. Tidak perlu main pukul, yang penting buktikan dengan kajian-kajian ilmiah, kitab-kitab rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, kan hanya itu. Nah, ini menunjukkan kedewasaan dari keluarga besar Wali Songo. Ya. Nah, coba kalau keluarga besar Wali Songo balas dendam seperti permainan para habaib dulu, yang kira-kira ada orang yang mengaku zuriyah wali ini terus didatangi, dihajar habis-habisan. Coba kalau Wali Songo seperti itu sekarang. Kalau sudah mengetahui nasabnya para habaib tidak terbukti sekarang, terus keluarga besar Wali Songo, ya, mereka bertindak seperti tingkahnya para habaib, akhirnya menghajar Habib habis-habisan, macam mana kalau balas dendam? Nah, ini kan menunjukkan bahwa keluarga Wali Songo itu tidak memiliki dendam. Cuma kita ini ingin sekali fair-fairan tentang keabsahan nasab mereka. Ini kan sudah timbal balik yang sejalan kan? Coba. Ada ndak yang mengkasus itu dulu semuanya? Makanya saya sangat berharap ya, para habaib itu, kalangan Ba'alwi, Robito Alawiyah itu bisa menunjukkan dan membuktikan keabsahan nasab mereka sesuai dengan data-data yang real. Bukan dengan narasi kolaborasi, tapi dengan data-data yang real. Karena yang dibutuhkan di dalam kajian ini adalah jawaban data, bukan narasi atas dasar kolaborasi dengan menggunakan kitab-kitab rujukan dari abad 9 ke atas. Ya, cukup mereka tunjukkan ini data kami. Kan begitu, cukup. Seperti keluarga Wali Songo, kita tunjukkan ini data kitab nasab keluarga kita gitu. Kita tunjukkan ini datanya keluarga kita ini. Akan begitu. Cukup hanya seperti ini udah cukup semuanya. Tunjukkan, bacakan di depan mereka. Udah cukup dari generasi ke generasi. Ya. Jadi tidak menjadi timbul suatu permasalahan yang besar. Jangan menjawab dengan narasi, jangan menjawab dengan data-data kolaborasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Kita tidak mengajak permusuhan. Kita kan hanya mengajak ayo duduk bareng ya. Kita sama-sama membuka kebenaran dari silsilah nasab Wali Songo dan silsilah nasab dari kalangan Ba'alwi, kan itu aja. Betul. Ya, Apa kan? maaf ya, nanya boleh? Ya. Apakah nasab Wali Songo itu sudah diakui dari nakib-nakib internasional, intinya begitu ya? Sudah diakui. Sudah diakui ya.
Ini saya tunjukkan itunya pengakuannya. Ini syahadat isbat internasional. Sudah semuanya diakui semua. Tidak ada nasab Wali Songo itu diakui di internasional, tidak sembarangan. Ya, ini saya tunjukkan pengakuannya ya. Ini dari internasional. Ya. Terus ini internasional. Ini syahadah. Itu Wali Songo tadi. Sulit. Ntar dulu. Berikan jalan dulu untuk buka. Ini ada yang taping. Apa sudah tes DNA ya katanya? Udah tes DNA. Internasional. Ya. Ada suratnya internasional. Apakah selama ini Robito atau Balawi itu sudah menunjukkan bahwa itu sudah diakui internasional? Oh, Balawi tidak ada, internasional tidak ada. Kalau ada itu bukti seperti ini. Ini adalah surat rekomendasi internasional, syahadah internasional. Suruh mereka tunjukkan kalau ada. Jadi intinya sekarang itu apa ya, masyarakat menggugat supaya ini ya, supaya tunjukkan syahadah internasional seperti punya Yai. Kita ini tidak ingin mencari masalah, ya. Nah, yang menandatangan cucu Syabdul Qadir Jailani internasional. Ini bekerja sama dengan seluruh narkoba internasional. Tidak sembarangan. Kan kita hanya ingin mereka menunjukkan bukti keabsahan, udah cukup itu aja, nggak usah di framing bermacam-macam, ya. Boleh lihat stempelnya itu berapa biji Yai? Stempel dari Nakib-Nakib internasional itu. Ini dari Syed Ali Abbas. Yang stempelnya banyak itu dipasang di figura, di tembok. Ada barcode-nya, semua bisa dibuktikan. Ya. Jadi ini semua atas dasar penelitian manuskrip-manuskrip. Jadi tidak sembarangan. Syahadah ini dikeluarkan atas dasar penelitian dari manuskrip internal dan manuskrip eksternal. Manuskrip yang ada di Nusantara dengan manuskrip yang ada di luar negeri. Pertama langkahnya itu masuk dulu ke negara-negara pemilik manuskrip yang ada kaitannya dengan Indonesia. Masuk kita ke Yunnan, Tiongkok, terus masuk keluar, masuk ke Kelantan, masuk ke Malaysia, semuanya. Tidak sembarangan. Dan tidak ada dasar manuskrip tua satupun yang dimiliki oleh keluarga besar Wali Songo yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu ke Baalwi, tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa yang di Banten itu gembar-gembor katanya manuskrip tua katanya itu? Nah, coba tunjukkan aja manuskrip tuanya. Itu bukan manuskrip tua itu, saya yakin. Coba tunjukkan Ya, aja. kalaupun ada seperti yang saya miliki itu ya, yang saya punya itu kan juga dianulir oleh penulisnya sendiri. Kita tengok itu abad berapa dulu. Masuknya Baalwi itu abad berapa itu nampak kan? Gampang. Baalwi itu ke Indonesia tahun berapa? 1800 ke atas. Nah, paling tidak manuskrip itu abad 8, abad 19, abad 20. Kalau dicari manuskrip yang abad 18 ke bawah itu enggak ada. Tunjukkan. Jadi gampang manuskrip itu abad berapa itu ditunjukkan aja. Kertasnya kan tampak. Bisa dilihat dari kertasnya, dari tulisannya itu kan tampak semua. Gitu. Jadi penelitian Wali Songo ini mulai dari tahun berapa ya? Ya kalau penelitian itu Syarif Alizan yang tahu ya. Secara persis kalau saya kan berpegang teguh pada data manuskrip bukan dengan penelitian. Oh. Nah, penelitian kan hanya kita lakukan kemarin setelah ada masalah huru-hara seperti ini. Kalau dulu kami hanya berpegang pada manuskrip. Jadi manuskrip ini disimpan dengan rapi.
Ya, itu kami melakukan penelitian itu setidaknya dari mulai tahun 2014 itu kami sudah melakukan penelitian Nah, dari itu. situ. Ya, kemudian menemui titik terang itu di tahun 2019. Makanya kami telepon salah satu teman saya Habib itu dulu. Saya telepon supaya menyampaikan pada Robito Alawiyah agar Robito Alawiyah ini memberikan apa namanya itu eh, menghimbau kepada seluruh para habaib untuk tidak lagi eh, mencaci maki Zuriat Wali Songo gitu. Saya sebutkan ini loh saya ke kami dari Wali Songo itu melakukan kajian dan hasilnya begini 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 gitu. Tidak satupun dari hasil itu mengidentifikasikan bahwa Wali Songo itu ke Ba'alawi Iya. dan ini tentu tentu apa kami melakukan penelitian ini dengan sangat kehati-hatian ya baik dari sisi virologi maupun dari sisi arkeolog. Iya, benar. Ya. Namun saja disayangkan ya saya telepon waktu itu saya telepon 2019 dan bahkan eh, pasca apa ya di 2019 pasca pilpres itu ya. Oh, saya juga termasuk yang dimaki-maki waktu itu di media sosial oleh Habib. Hmm. Sehingga akhirnya Robito yang di Cirebon itu datang ke rumah melihat manuskrip-manuskrip yang saya punya, ya data-data yang saya punya. Dia juga membawa kopian data saya, ya. Katanya mau dilakukan kajian. Tapi apa namanya? Dari sejak dia bawa sampai setidaknya menuju ke Banten itu nggak pernah saya tanyakan. Itu pun saya bertanya itu nggak sengaja. Jadi aslinya saya telepon beliau itu karena pengen eh, memastikan kehadiran Robito Alawiyah waktu itu di Banten. Dan saya ingat itu beliau pernah minta data saya. Akhirnya saya tanya, kamu dulu minta data saya buat apa kan gitu. Katanya mau buat dikaji hasilnya apa kok seperti ini. Oh saya dulu itu kata beliau ya. Dulu itu data panjenengan saya kirimkan ke Robito Pusat. Tuh artinya nggak ada ini toh, nggak ada dampak apa-apa dari data yang dibawa ke sana ke pusat itu. Dengan Iya. bukti selalu cacian itu selalu ada dan bahkan apa namanya yaitu berujung pernyataannya Bahar Smith itu kan. Hmm. Iya, iya. Nah, itu saya baca katanya tunjukkan eh, apa di komentar DNA-nya, Pak. Oke, kita tunjukkan. Habib Rizik tunjukkan juga. Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Taufik tunjukkan juga. Kita ketemu di mana Iya kita iya iya. kita tunjukkan kita apa DNA kita. Itu senjata terakhir, Anu ya. itu Ini nanti ada yang ya, komentar nanti gitu. itu nanti didiskusi di sini Ya. aja ya. Didiskusi di Ah, sini yang juga kan penting kebetulan. terutama manuskrip dulu. Yang penting terutama manuskrip dulu. Itu ada komentar gitu. Manuskripnya mana? Kan gitu. Paling penting manuskrip dulu. DNA nanti. Kan seperti itu. Kalau mau, ayo kita tunjukkan. Suruh ngatakan sama kalangan Mbak Alwi, sama Habib Rizik, sama Bahar Smith, sama Habib Taufik itu, sama Habib Syekh. Kita tunjukkan sama-sama di hadapan publik, di hadapan masyarakat tentang DNA. Ini ada yang apa ini? Ada yang minta katanya. Saya Peter Bonar. Saya tidak narasi, saya bukti semuanya. Memang ada seperti itu. Memang adanya seperti itu. Jadi memang ini pernyataan Bahar bin Smith itu menyatakan suatu pernyataan memang benar-benar dia membaca suatu keputusan di Robito Alawiyah yang memutuskan nasab Wali Songo tidak memiliki putra laki-laki. Kan begitu. Nah, jadi yang memulai itu justru dari kalangan Mbak Alwi sendiri. Bahkan sampai Mbak Alwi sendiri mengatakan yang memutuskan nasab orang lain itu katanya keturunan dari 3. Anak zina, orang yang hamil sedang haid, atau satu apa lagi itu. Ini kan tuduhan keji. Bahwa tuduhan ini dituduhkan kepada masyarakat yang mereka ingin mencari tahu suatu kebenaran tentang nasabnya Mbak Alwi. Kan seperti itu. Nah, ketika mereka memutuskan nasab Wali Songo, ya, terus semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ini kan juga menunjukkan bahwa ketika mereka memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo, ini secara tidak langsung pernyataan Bahar bin Smith juga mengatakan berarti Mbak Alwi juga anak hasil zina kan? Anak hasil zina,
orang tuanya itu hamil sedang dalam keadaan haid, kan seperti itu. Jadi cacian-cacian kejian itu jangan diputar balikkan, ya. Ini saya melihat komentar ini. Dia ngajak apa komentar ini? Ngajak tunjukkan tes DNA. Oke, kita tunjukkan. Tapi Bahar Smith, terus Habib Rizik, terus siapa? Habib Taufik, tunjukkan juga. Nanti kita tunjukkan. Begitu. Halo. Iya, biar adil, biar adil. Iya. Itu kan senjata terakhir kita. Senjata terakhir biar adil semuanya, biar tahu semuanya. Ya. Nah, jadi yang memulai duluan memutuskan nasab, mentoan nasab itu bukan keluarga besar Wali Songo, tapi dari kalangan Ba'alwi sendiri. Jejak digitalnya masih ada, yaitu Bahar bin Smith yang sampai dia bersumpah, ya. Jejak digitalnya masih ada. Gitu. Nah, jadi biar masyarakat tahu, karena ini kan yang dikatakan memutuskan nasab para habaib itu yang mulai itu dari keluarga besar Wali Songo dan ulama Nusantara, bukan. Yang memulai perkara ini adalah dari oknum-oknum dari Robitoh, oknum-oknum dari kalangan Ba'alwi, bukan dari Wali Songo. Begitu. Keluarga Wali Songo enak sebenarnya. Ayo kita duduk bareng, kita tunjukkan, ya, mana yang asli, mana yang palsu. Kita tunjukkan, kita bawa data manuskripnya, kita bawa semuanya data manuskripnya, ya. Terus Robitoh Alawiyah membawa data manuskrip juga yang menyatakan mereka ini tersambung nasabnya sampai ke Rasulullah. Tapi kitab sezaman atau mendekati, bukan kitab yang jauh. Kita bawa semuanya. Ya, selama ini mereka mengatakan zuriat Wali Songo palsu, enggak masalah. Kita mengatakan zuriat Wali Songo palsu enggak masalah. Yang penting punya manuskrip. Ya, yang penting kita punya manuskrip, walaupun palsu punya manuskrip, punya data sezaman. Nah, kalau mereka mengaku asli tapi tidak memiliki manuskrip, untuk apa? Keluarga besar Wali Songo dari dulu tidak pernah mengaku zuriat Nabi. Mereka hanya mengatakan zuriat Wali Songo, kan seperti itu. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita dikatakan mengaku-ngaku ingin menjadi cucu Wali Songo, ya, enggak apa-apa mereka mengatakan seperti itu. Yang penting ketika kita mengaku kita punya ini, kan gitu. Kita punya ini udah cukup. Lah yang menyatakan dirinya asli sebagai zuriat Nabi, ya silahkan tunjukkan ininya, silahkan tunjukkan. Masalah yang dikatakan palsu punya manuskrip, yang dikatakan asli tidak punya manuskrip, ya, kan ini permasalahannya. Jadi umat ini, pribumi ini sedang menuntut keabsahan nasabnya para habaib untuk membuktikan apakah mereka benar sebagai zuriat Nabi. Ya, karena mereka satu sudah mentokan nasabnya keluarga besar Wali Songo yang sudah lama beratus-ratus tahun hidup di Indonesia, ya kan? Yang kedua, tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan akhlak baginda Nabi. Ya, yang mereka ini sering menggunakan mencatut nama Nabi, ya, digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Yang mereka itu menggunakan keluar dari batasan syariat. Kan itu yang menjadi tuntutan semuanya. Nah, kalau memang mereka ini benar sebagai zuriat Nabi, silahkan tunjukkan. Ya. Kalau keluarga Wali Songo ini mengaku-ngaku, tapi mereka bisa menunjukkan data manuskripnya. Tapi kalau yang asli itu katanya Ba'alwi itu kok katanya asli zuriat Nabi, tidak bisa tunjukkan manuskrip seperti ini, ya kan masyarakat akan menilai, bukan kita. Kan begitu. Yang akan menilai masyarakat. Silahkan. Ya. Kalau Ya. sebagian, Jangan kemudian dipintir-pintir dulu, kita dimintai bukti karena pengakuan, kan begitu ya. iya. Ya, sekarang hal yang sama juga berlaku untuk siapapun, untuk mereka juga ya. Karena pada dasarnya kan kullu mubda'in mumtahinun itu. Iya. Ya, yang maksudnya di sini ada yang kalau abad 16 bukan zaman. Kita ini kitab sezaman dengan Wali Songo. Kitab sezaman kita Wali Songo. Kita tidak mengaku zuriat Nabi, kita ini mengaku zuriat Wali Songo. Ini kitab sezaman Wali Songo. Bahwa kita ini ya memang masih memiliki data manuskrip sebagai zuriat Wali Songo, ini data-datanya. Ya bukan kitab sezaman dengan Rasulullah atau dengan Ubaidillah, kan begitu. Mereka itu kan mengaku Ubaidillah anaknya Syed Ahmad, yang mereka tunjukkan buktinya karena 550 tahun itu terputus. Kalau kita ini memang mengaku zuriat Wali Songo, lah yang kita gunakan ya manuskrip yang mendekati Wali Songo, kan itu yang kita gunakan. Ya. Dan Coba. itu masih masuk di dalam ini, apa namanya itu, kategori
min kutubil mutaqaddimin wal mutaakhirin, karena itu ditulis langsung oleh cucunya. Kayak misalkan di sini ada kalau di keraton itu kan ada prasestinya, eh, misal ada ukir ya, Ya, ukir dari kayu itu dibuat langsung oleh zuriatnya Kanjeng Syarif yang berdekatan ya. waktu apa zamannya dengan beliau Iya, ya. betul. Makanya kalau mengaku zuriat Syekh Syarif Hidayatullah, ya wajar. Kan mengakunya zuriat Syekh Syarif Hidayatullah. Makanya dibutuhkan manuskrip yang dekat dengan masa Syekh Syarif Hidayatullah, kan begitu. Nah, kalau mereka kan mengaku Ubaidillah ini katanya anak Syed Ahmad, ya silahkan tunjukkan manuskrip yang mendekati abad-abad ke beliau, kan begitu. Nggak apa, ini dibutuhkan manuskrip sezaman dengan itu. Ya memang sezamannya Wali Songo itu apa di tahun segitu, ya manuskripnya pun tahun segitu juga, kan begitu. Ya. Nanti kalau kita tunjukkan semua, nah, kita tunjukkan semuanya, nanti banyak data manuskrip di sini. Nah, jadi enak gitu. Nggak usah membolak-balikan fakta, nggak usah memframing-framing. Kita ini hanya menuntut, ya, menuntut apakah habaib ini benar-benar zuriat Nabi, kan hanya itu. Jadi untuk meyakinkan kalau memang benar mereka ini zuriat Nabi, kan harus kita muliakan, kan. Tetapi ketika tuntutan itu tidak bisa mereka tunjukkan, nah ini kan seluruh ulama Nusantara bisa mengambil sikap bagaimana cara menghormatinya, kan begitu. Karena selama ini banyak para oknum-oknum itu yang tingkah lakunya itu sudah keluar dengan mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, terus mereka itu semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ya. Dan membawa nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan miliknya para habaib, tapi milik seluruh umat. Maka seluruh umat Islam wajib hukumnya menjaga kemuliaan dari nama besar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang membawa nama Nabi, mencatut nama Nabi dengan mengaku sebagai keturunannya, tetapi mereka bertingkah laku dan memiliki adab yang tidak sesuai dengan adab baginda Nabi, maka wajib hukumnya untuk umat Islam menjaga kemuliaan nama baginda Nabi dari orang-orang yang akan menghancurkan kemuliaan nama baginda Nabi, karena imbasnya besar. Imbasnya ini kepada seluruh umat manusia. Oh, Islam kok seperti ini, Islam seperti ini, kalau zuriat Nabi seperti ini, bagaimana yang bukan zuriatnya? Itu imbasnya kan ke situ. Sedangkan kita ini sedang mendakwahkan agama Islam dengan secara real kebenarannya, ya. Terus kita menunjukkan tingkah laku kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang membawa dan mencatut nama Nabi, mengaku sebagai keturunannya. Mereka bertingkah laku bukan seperti tingkah laku baginda Nabi. Kan itu semuanya. Ya, jadi semua kejadian perihal nasab ini yang mengawali dan timbulnya permasalahan ini itu adalah karena tingkah laku oknum-oknum dari para habaib, kan seperti itu. Lah makanya timbullah suatu kajian. Faktor utamanya para habaib Ba'alwi itu, Bahar Smith membaca keputusan Robito Alawiyah, mereka memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo yang nomor 2 tingkah laku mereka itu tidak sesuai dengan akhlak baginda Nabi, kan itu masalahnya. Ya. Nah, jadi kalau umat ini menuntut keabsahan nasab mereka itu sah-sah saja, tidak melanggar hukum. Salahnya di mana? Nah, tinggal mereka tunjukkan kebenaran nasab mereka, sudah cukup. Kalau memang mereka punya datanya, tunjukkan. Kalau tidak ada, ya udah, nggak usah framing bermacam-macam. Kan nanti yang akan menilai kan umat. Ya. Kan seperti itu. Ya. Jadi semuanya clear, tidak ada permasalahan. Ya. Tidak usah diputar-putar, balikkan bermacam-macam. Keluarga Wali Songo ini dari dulu udah sabar, ya. Udah sabar, tidak bermacam-macam, dan mereka itu dari dulu tidak ada yang pernah mengaku-ngaku zuriat Nabi, tidak ada. Mereka hanya mengaku zuriat Wali Songo. Ya. Ini. Makanya ketika di perdebatan Banten itu dulu, ini saya cerita sedikit ya. Di perdebatan Banten, ya, awal mau mulainya perdebatan Banten itu kan saya tanya pada waktu itu, ya. Tanya sama Kiai Kurtubi, sama Gus Rumel Abbas, sama Gus Wafi, sama Habib siapa itu, terus saya tanya. Hanif. Ya. Ini Hanif. sejarah perdebatan Banten Habib dulu Hanif. ya. Ya, Habib Hanif, Ya, terus Hanif. Habib Idrus. Habib Idrus ya. Ya. Pada waktu malamnya kita kaji, saya Teguh Kori dengan Kiai Taufik dengan Gus Aziz itu mendapat screenshot bahwa katanya Robitoh Alawiyah ini kan tidak datang dan juga tidak mewakilkan, kan begitu. Lah, padahal saya ini mendapat tugas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani
secara prosedur ya saya ditugaskan untuk menghadapi Robito Alawiyah, perwakilan Robito Alawiyah yang nanti konsekuensinya timbal balik. Nah, ketika di pagi itu sekitar jam 9 kita masuk ke ranah diskusi di Kesultanan Banten. Sebelum mulai saya tanya dulu kepada mereka semua. Di situ juga ada Kiai Haji Ali Badri, ada Kiai Haji Faudul Adim, dan ada yang lainnya, ada Tubagus Ibrahim. Saya tanya ya tentang kebenaran informasi dari screenshot yang dikirim oleh Kiai Haji Ali Badri itu, bahwa katanya satu, Robitoh tidak datang dan tidak mewakilkan. Padahal saya ini ditugaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu untuk menghadapi wakil resmi Robitoh. Kan begitu. Begitu saya tanya, mereka bingung. Dan akhirnya mereka menyatakan personal. Lah kalau personal ya saya tidak mau. Kan begitu. Karena apa? Karena konsekuensi tidak ada. Kalau personal itu sama saja saya debat dengan tetangga saya. Yang kita butuhkan kan ini kan adalah konsekuensi timbal balik. Kalau kita tidak mampu membuktikan tentang ya batalnya nasab mereka secara kajian ilmiah, rujukan kitab, ya, dan tidak mampu menyanggah pertanyaan mereka, maka kita harus mengakui sebagai wakil resmi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani harus mengakui nasab mereka. Tapi ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan kita dan mereka tidak bisa menyanggah dalil-dalil yang kita tunjukkan kepada mereka berdasarkan kitab-kitab yang kita kaji, yaitu manuskrip sezaman tentang nasab, tentang sejarah, ya, dan tentang yang lainnya. Dan ketika mereka tidak bisa menjawab, maka Robitoh Alawiyah ya dengan mewakilkan perwakilan resmi menyatakan mereka meminta maaf, memohon maaf, dan menyatakan bukan dzurriyyah Nabi. Kan itu seharusnya. Tapi ini kan mereka tidak mau. Ya padahal di situ ada Habib Hanif Al-Atos ya, yang dia itu katanya menyatakan bagian dari Robitoh Alawiyah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Habib Hanif Al-Atos tidak berani menyatakan diri perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah? Kan itu masalahnya. Ada apa ini? Ya. Nah, dengan alasannya ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kan 3 hari 3 malam karena berani berdebat loh. Itu urusan Kiai Haji Usman Al-Bantani, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, cukup kalian datang ke tempat Kiai Haji Usman Al-Bantani sudah cukup, tidak usah diadakan di Banten. Seharusnya kan kalau sudah mengadakan suatu acara besar itu kan harusnya ada acara yang resmi. Acara resmi, pertemuan, diskusi antara Robitoh Alawiyah ya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seandainya Robitoh Alawiyah tidak hadir, harusnya mewakilkan. Ya, mereka tidak mewakilkan debat atas nama personal, tapi nanti kalau terjadi suatu selek, itu Kiai Haji Imaduddin harus kalah. Tidak boleh seperti itu. Tidak bisa. Begitu. Nah, pada waktu itu yang saya heran, kenapa Robitoh Alawiyah ya tidak ya berani mewakilkan secara resmi kepada ya Buya Qurtubi, CS semuanya, padahal kita mengenal ya bahwa kealiman Buya Qurtubi, kealiman Gus Rumel, kealiman Gus Wafi, kealiman Habib Hanif Al-Atos, Habib Al-Idrus dan yang lainnya, dan di situ juga hadir Kiai Haji Idrus Romli, hadir di situ di belakang. Ya. Lah kenapa orang alim semua sebetulnya? Iya, kenapa Robitoh Alawiyah kok tidak berani dan tidak mau mewakilkan pada mereka? Padahal mereka ini sangat terkenal pengalimannya. Kan ada pertanyaan di situ. Ya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Robitoh Alawiyah sendiri pun tidak meyakini mereka bisa mewakili Robitoh Alawiyah. Ya, dengan bukti Robitoh Alawiyah tidak mau mewakilkan, padahal undangannya itu ke Robitoh Alawiyah. Ya, justru yang hadir itu Habib Hanif Al-Atos itu atas nama pribadi. Dia mengatakan bagian Robitoh Alawiyah tapi tidak berani. Ya, dia menyatakan sebagai wakil resmi Robitoh Alawiyah. Ini kan jadi pertanyaan. Dan apa dengan Robitoh Alawiyah kok tidak berani dan tidak mau ya mengakui secara resmi agar mereka menjadi perwakilan Robitoh Alawiyah? Ini kan sudah menjadi suatu pertanyaan. Memang Robitoh Alawiyah itu memiliki suatu kelemahan yang mereka tidak mampu dibuktikan walaupun dengan orang-orang yang alim. Betul. Ya. Ini kalau kita mau buka perdebatan Banten, wah, ini ramai. Masalahnya hanya dengan beberapa orang pada waktu itu yang hadir sebagai perdebatan, saya, Tengku Kori, dan Gus Aziz itu hanya 3 orang. Kalau Syarif Ali Zain itu bagian Wali Songo, dia juga hadir di sana. Dan di hari Sabtu. Izabiti, Kiai Hanan, ya Ki Iljam itu sebagai diskusi Wali Songonya. Kalau saya kan diskusi masalah nasab para habaib. Kan itu. Nah, hanya segelintir orang kita masuk ke kandangnya, ke kandang Kesultanan Banten. Itu dikelilingi oleh para muhibin. Ya. Nah, kalau kita niatnya bukan mencari suatu kebenaran, ya. Kang Muhammad. Itu tidak akan berani kita. Ya. Kang Muhammad izin bertanya. Kang Muhammad siapa ya? Itu kan sama aja kita bunuh diri. Kan begitu. Nah, tetapi demi niat mencari suatu kebenaran tentang keabsahan nasabnya para habaib,
tentang kebenaran riwayat sejarah Wali Songo. Nah, kita berani demi kebenaran untuk menegakkan syariat, untuk kebenaran, kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara. Iya, Pak. Kan itu semuanya. Nah, ini Betul, orang yang tidak betul. tahu. Orang yang tidak tahu kan seperti itu. Karena di perdebatan Banten itu yang datang hanya segelintir. Pada waktu itu ketika kita masuk, selain kita tidak boleh. Ya, itu harus ada kartunya dan tidak boleh men-shooting dengan kamera. Kamera harus dimatikan pada waktu itu. Izin Kang Muhammad. Hah? Izin Kang. Ya. Kenapa Kori berbalik sekarang ya? Kalau menurut analisa Akang, kalau memang udah yakin benar, tadi kan kalau di sini yang mempertahankan tesis Kiai Imad, sekarang Kori kenapa berbalik? Itu saya yang tahu. Ya. Nah, kalau Kori berbalik itu sudah ini permasalahan pribadi ya. Dan dia menyatakan sendiri kenapa dia berbalik, karena dia kecewa. Ya, kecewa dengan Ki Haji Imaduddin Usman Bantani dan kecewa dengan Kiai Abbas. Itu bukan masalah tesisnya. Dia kecewa karena sikapnya. Yang mungkin Tengku Kori merasa kurang dihargai atau kurang dihormati atau kurang diajak kerjasama lagi kalau kemana-mana, itu seperti itu. Oh, Jadi gitu. itu Jadi masalah Padahal begini. pribadi jadinya. ya Ya, pribadi. padahal Masalah begini teknis. Kang Hamba ya. Padahal begini Kang Hamba. Di awal itu kami itu sudah bawa Tengku Kori ya. Yang memperkenalkan Tengku Kori di halayak itu ya kami. Misal ya, yang bawa beliau dari Bekasi ke Bundet. Itu saya yang bawa. Tanya beliau nih, tanya ke Muhammad Salim ya, Muhammad Salim. Iya. Itu saksinya. Kemarin saya Kemudian tanya waktu ada di Komal siapa, saya tanya Pak Kori, Tengku kenapa berubah? Dia bilang ketemu kitab yang baru katanya. Oh, enggak. wah, itu Kalau apa Abdaul Imam? Abdaul Imam. Ya. Kalau ketemu kitab yang baru, kenapa yang dibahas kitab-kitab lama? Abnaul Imam dan yang lain-lain. Kan begitu. Lo Ya, ketemu itu. kitab yang baru gimana? Orang di Yaman asal usulnya saja tidak ada kitabnya. Ya, ya. Mau kitab dari mana? Ya, selama ini ulama dunia saja tidak bisa menjawab. Syekh Mahdi Ar-Rojai dia menjawab bukan berdasarkan kitab. Mau kitab dari mana? Kalau dari negara asalnya saja tidak ada. Dari negara asalnya tidak dikenal. Ya, mau kitab dari mana? Tidak ada kitab baru, tidak ada. Ya. Makanya yang kita tuntut itu dari Robito Alawiyah, apakah keluarga besar para habaib ya ini memiliki data manuskrip yang sejaman dan mendekati kan itu. Yang dibutuhkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah data real yang menunjukkan keabsahan nasab mereka. Memang mereka itu benar-benar memiliki suatu rujukan kitab yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah putra Said Ahmad. Ya. Mereka tunjukkan apakah itu kitab nasab, apakah itu ada kitab sejarah di zamannya yang menjadikan mereka sumbernya Suhroh wal Istifadoh. Suhroh wal Istifadoh itu harus diketahui ya dengan rujukan-rujukan kitab sejarah. Nah, kalau kitab sejarahnya terputus 550 tahun, bagaimana Suhroh wal Istifadoh bisa diketahui? Nah, Suhroh wal Istifadoh itu syaratnya harus diketahui dari generasi ke generasi. Bagaimana cara membuktikan Syuhroh wal Istifadoh? Harus ada kitab sejarah yang membuktikan. Kalau kitab sejarah yang tidak ada, maka Syuhroh wal Istifadoh itu tidak ada. Berarti apa? Berarti batal Syuhroh wal Istifadohnya. Kalau Syuhroh wal Istifadoh itu jelas. Mereka itu adalah orang-orang yang masyhur sehingga dikenal. Lah, padahal mereka menceritakan bahwa katanya di antara datuk leluhur mereka ada yang menjadi mustahid mutlak. Nah, kalau mustahid mutlak ini kan sejajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanifi, Imam Maliki. Ini sejajar. Ya kan? Seharusnya tertulis, tapi kenapa? Ya mereka itu mengatakan bahwa leluhur mereka ada yang sekelas mustahid, ya, mustahid mutlak, tetapi kenapa tidak satupun kita yang mencatat sejarahnya? Kan ini permasalahannya yang dipertanyakan juga. Ya, kalau memang orang tua mereka, datuk leluhur mereka itu orang-orang yang alim, harusnya ada semuanya. Dan ketika dibuktikan di Yaman, kenapa banyak orang Yaman yang tidak kenal dan tidak tahu? Bahkan yang namanya Faqih Al-Muqaddam aja di orang-orang Yaman sendiri banyak yang tidak tahu. Ya. Nah, orang yang bukan keluarga Nabi seperti Imam Hambali, ya, Imam Hanafi, ya, terus banyak sekali seperti Imam Al-Ghazali, bukan keluarga Nabi mereka, bukan Ahlul Bait Nabi, tetapi mereka tercatat, ditulis oleh sejarah, apalagi yang masih keluarga Nabi, yang masih zuriyah Nabi, ya. Itu seharusnya masih tercatat. Karena apa? Karena kengaliman mereka. Kan banyak itu kitab-kitab keilmuan dari Yaman itu banyak sekali. Tapi tidak ada satupun kitab yang menceritakan mereka semua. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan, ya.
agar mereka itu bisa membuktikan, tapi dengan data yang real, bukan dengan data abad 9 ke atas. Ya. Dan saya tunjukkan kalau tidak ada data rujukan kitab-kitab terdahulu yang abad 9 ke bawah itu tidak ada, maka antitesis pun tidak ada. Karena antitesis itu harus dibuat dengan data yang real. Kalau data antitesis itu dibuat dengan data abad 9 ke atas, itu sebuah sudah narasi yang berdasarkan kolaborasi dari data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan itu harus ada data yang dipertanggungjawabkan. Ya, makanya saya katakan tesisnya Kiai Imad ini tidak butuh antitesis. Yang dia butuhkan itu adalah jawaban kitab yang real, itu saja cukup. Ya. Selama mereka tidak bisa membuktikan, ya, maka sulit untuk bisa diyakini. Ya, karena ini tingkatnya adalah tingkat keyakinan. Ada hadis-hadis Nabi tentang orang yang masih bernasab sampai ke zuriat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi umat harus tahu, jangan dipelintir-pelintir dari keluarga besar Wali Songo, ya, yang memiliki sifat kebencian. Keluarga besar Wali Songo dari dulu itu, ya, itu tidak pernah dendam dengan yang namanya Ba'alwi, tidak pernah. Justru mereka menghormati dari kalangan Ba'alwi sendiri. Tetapi karena tingkah pola Ba'alwi sendiri itulah yang menjadikan adanya gugatan dari keluarga besar Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara untuk, ya, mereka bisa membuktikan keabsahan tentang nasab mereka dikarenakan dua faktor. Satu, ya, kalangan para habaib, oknum para habaib dan Robito Halawiyah itu membuat suatu pernyataan terputusnya nasab keluarga besar Wali Songo. Kan itu. Ya, yang nomor dua, tingkah laku mereka, banyak sekali tingkah laku mereka yang keluar dari jalur, ya, akhlak adab dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga ketika ulama pribumi Nusantara sedang mendakwahkan agama Islam dengan baik, memperkenalkan kebesaran dan kemuliaan nama baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai Nabi yang kita cintai, ternyata orang-orang ini, ya, banyak orang oknum-oknum mereka yang membawa nama Wali Songo, ya, yang membawa nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang adab mereka keluar dengan mengaku sebagai zuriatnya. Sehingga apa? Sehingga ini akan memperburuk citra dari kemuliaan nama baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya akan mengganjal dari dakwah ulama Nusantara. Kan begitu, ya. Dan akhirnya apa? Jadi pertanyaan saya lagi selanjutnya kita menggugat semuanya. Ini Kang, pertanyaan selanjutnya. Di Juriah Wali Songo ini kan ada 9 tentunya, ya. Ya, betul. Nah, kalau Kang Muhammad dari jalur wali yang mana? Ya, dari Sunan Derajat, Sunan Ampel. Nah, kalau berarti Sunan Derajat dan Ampel itu yang kitab yang sampean punya itu dari mulai atas sampai bawah sudah ada lah gitu ya pasti. Dari generasi ke generasi. Dari tahun 1590 yang menulis cucu kandung Sunan Derajat. Oh, gitu. Ya, manuskripnya. Makanya kami menggugat itu, kenapa Robito Halawiyah kok bisa mengambil suatu keputusan memutuskan nasab Wali Songo, sedangkan kita tidak pernah didatangin, ya, kita tidak tahu dasar mereka sumbernya dari mana. Nah, ini kan ada apa di balik itu semuanya. Baik. Ya, tetapi kita tidak marah. Yang anehnya, kenapa ketika kita menggugat nasab mereka, meminta keabsahan bukti, kok mereka marah? Kan kita hanya meminta keabsahan bukti tentang nasab mereka dengan mengeluarkan bukti, ya, kitab yang mendekati atau kitab sezaman yang bisa digunakan sebagai kitab yang real untuk mengkonfirmasi apakah mereka benar zuriat Nabi, kan begitu, ya. Kalau kita kan ada semua, ya, kita ada semua kitab-kitab itu ada semua kita ini. Sertifikat isbat dari internasional kan udah ada tadi saya lihat kan? Ya, ada. Itu tahun berapa ya? Nah, kalau isbat internasional baru kemarin semua, enggak ada yang tahun lama-lama, enggak ada. Isbat itu kan hanya sebagai penguatan, sebagai penguat. Tapi isbat itu dikeluarkan berdasarkan penelitian dari kitab seperti ini. Dari kitab internal dengan kitab eksternal di luar negeri. Nggak sembarangan. Jadi Wali Songo pun di luar negeri ada ya, kalau gitu. Ada kitabnya. Datanya ada semua. Saya memiliki semua. Ya, dikirim dari luar negeri, saya dikirim semua. Ada. Karena apa? Karena tidak terlepas Wali Songo itu hubungannya dengan Thailand, dengan Champa, dengan Malaysia, dengan Singapura, terus dengan Yunan, Tiongkok, Cina, tidak lepas. Maka kalau ketika sejarah itu tidak ada yang ditulis di Nusantara, ada juga ditulis di wilayah-wilayah mereka semuanya. Semua tertulis, dan itu kita sandingkan semua dengan data seperti ini, kita sandingkan dengan data luar negeri, sama atau enggak. Ya, ada terjadi perbedaan sedikit tentang sejarah, ada, enggak masalah, tapi dikuatkan dengan kitab-kitab yang lain, diteliti dengan kitab yang lain, kan seperti itu. Tapi harus berdasarkan dengan manuskrip-manuskrip yang mendekati seperti ini. Dan kita menceritakan manuskrip ini, manuskrip yang sejaman dengan Wali Songo. Kalau di luar zaman Wali Songo kita tidak punya.
Nah, karena kita berbicara Wali Songo, kita tidak berbicara baginda Nabi, kan begitu. Terus kan begini, apa namanya di dalam eh syarat isbat kan ada salah satunya min kutubil mutaqaddimin wal mutaakhirin. Nah, tolak ukur dari min kutubil mutaqaddimin wal mutaakhirin ini sudah masuk karena itu kalau ditulis oleh cucu ini ya masuknya termasuk dalam kitab sezaman gitu. Iya. Nah, misalkan saya ini cucunya kakek saya ya melalui ayah saya kan gitu ya. Nah, orang ya semua tahu kalau saya itu cucunya kakek saya. Kalaupun memang di zaman kakek saya atau di zaman ayah saya tidak ditulis dan barulah ditulis di zaman saya, ini tasamu itu masih sangat mungkin. Iya. Yang kemudian kami tulis gitu. Itu saya ambil contoh begitulah. Saya anak dari ayah saya, kemudian ayah saya anak dari kakek saya. Nah, dari dua ini tidak ditulis, misalkan tidak ditulis, barulah ditulis di eranya saya, ini tasamu masih mungkin, karena tasamu termasuk dalam salah satu turuk min subutil ansab. Iya. Ya. Yang juga membingungkan yang kasus tes DNA ya. Ya. Habib Rizik suruh tes DNA, menantunya mengharamkan. Gimana? Keluarga besar Wali Songo, keluarga besar Wali Songo itu sudah tes DNA, itu sudah 60 lebih ya. Yang terakhir saya ketahui sudah, ya kan? Itu semua sudah tes DNA semuanya, ya. Gitu. Nah, kita kalau mau adu tes DNA, oke. Nanti Habib Rizik, Bahar Smith, Taufik Asyegab, Habib Syekh suruh tes DNA, ya. Nanti kita akan bertes DNA. Tapi ini lain nanti. Kalau mereka tes DNA sudah nolak, kalau mereka tes DNA sudah nolak, mereka nggak usah minta bukti tes DNA. Nanti kalau kita tunjukkan tes DNA kita, mereka nanti tambah sakit hati pula kan? Ya. Nah sekarang kita udah, mereka menolak tes DNA nih, mereka nolak ya, udah kita lain nolak. Nah sekarang kita untuk buktikan kalau tes DNA tidak mereka pakai, udah kita pakai data ini seperti ini. Udah, mana tunjukkan. Nah tes DNA sudah mereka tolak, manuskrip mereka tidak punya, sejarahnya tidak punya semua. Terus bagaimana cara kita untuk mengakui dan meyakini mereka? Jadi tidak ada faktor yang kuat, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk kita semua bisa mengakui dan meyakini. Karena kalau sudah tingkat mengakui dan meyakini itu sudah tingkat akidah. Ya. Jadi selama ini hanya husnudon. Husnudon itu bukan tingkat pengakuan dan keyakinan. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengakui dan meyakini mereka, nasab mereka bersambung sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, sementara tidak ada landasan hukum ya yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengakui dan meyakini mereka sebagai zuriat Nabi. Ini dalam agama tidak boleh. Agama Islam itu real, agama yang berpatokan pada dasar keilmuan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu semua berdasarkan keilmuan. Pedomannya semua adalah keilmuan, semua Al-Qur'an. Ya, ini semuanya pedomannya ada keilmuan. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Sifatnya cahaya itu menerangi sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gelap akan tampak ketika ada cahaya. Sama dengan ilmu, kebenaran nasab para habaib, ya, benar tidaknya itu akan tampak dengan keilmuan. Maka dengan keilmuan inilah yang bisa menampakkan kebenaran nasabnya para habaib, yang bisa mengulas ya kebenaran nasab para habaib. Maka ketika dia tidak berdasarkan dengan ilmu, maka dia tidak akan pernah tampak antara benar dan salah. Tapi kalau kita menggunakan suatu keilmuan sebagai dasar kajian kita untuk mengetahui kebenaran nasab mereka, ini akan tampak. Apakah hak, apakah batil. Nah sekarang tinggal mereka tunjukkan berdasarkan keilmuan, yaitu rujukan kitab sezaman atau yang mendekati. Tidak sezaman tidak masalah, atau yang mendekati. Tetapi hal ini tidak bisa mereka tunjukkan. Maka kalau mereka tidak bisa menunjukkan hal ini dengan keilmuan itu, maka tidak ada yang bisa menyinari antara kebenaran nasab mereka. Akhirnya berhusnudon. Dan yang husnudon itu tidak bisa menjadi landasan hukum. Karena Islam itu bukan husnudon. Islam itu adalah keilmuan. Al-Quran dan sunnah baginda Nabi. Kan seperti itu. Jadi ketika seseorang akan mengakui dan sampai tingkat keyakinan bahwa mengakui dan meyakini mereka zuriat Nabi, maka harus ada suatu landasan real dari landasan keilmuan yang bisa menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar zuriat Nabi. Kan begitu. Ya. Kita ini orang yang beragama. Patokan kita ini adalah Al-Qur'an. Patokan kini adalah keilmuan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Itu untuk apa fungsinya?
Sampai-sampai ilmu ini, ya kata Rasulullah, diwajibkan bagi setiap umat Islam. Wajib ini untuk apa? Kan untuk mengetahui sesuatu hak yang batil, untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, kan begitu. Ya, dan dengan ilmu inilah nanti akan kita gunakan untuk mengetahui ya kebenaran keabsahan nasabnya para habaib. Maka tunjukkan kebenaran itu dengan ilmu, bukan dengan narasi atau bukan dengan husnudzon. Asumsi. Nah, ini yang sering ya. Ya, ini anak mau berangkat kuliah kebidanan. Ada Bang Jomika di samping. Bang Rijal. Bang Jomika, Bang monggo. Jomika nih dari tadi ya. Ini kehebatan Bang Jomika nih. Dia mampu memute suaranya berjam-jam nih. Assalamualaikum. Kang Jomika, kasuda. Lah, malah terjeda. Bangun. Ya, gimana? Tadi terputus tadi. Nanti ya, nanti panjenengan hadir ya. Ya. Jadi begini. Nanti insya Allah kalau sudah fix nanti undangan resminya tak kirim. Oke. Tadi sampai mana tadi? Lupa saya. Jadi kita berbicara nasab ini harus berlandaskan keilmuan. Ya, lah sementara ini mereka ini kan banyak menggunakan ya berlandaskan sekarang yang mereka menjadi landasan hukum mereka itu kan husnudzonnya Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawim Banten. Itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan dasar untuk menentukan suatu keputusan antara hak dan batil, tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Ya, karena apa? Karena mereka itu berhusnudzon. Kan seperti itu. Sama dengan kita semua. Ketika belum ada perkara nasab seperti ini, kita semua husnudzon. Tapi ketika suatu kebenaran sudah dibuka dengan ilmu, maka husnudzon itu sudah tidak boleh. Maka harus menginjak pada landasan yang benar. Sampai baginda Nabi mengatakan, kalian tidak akan pernah tersesat di dunia ini ketika kalian berpegang pada dua perkara keilmuan. Yaitu satu Al-Quran, dua sunnah Nabi. Ini kan keilmuan semua. Kan begitu. Lah, yang anehnya, ya, mereka sudah memutuskan nasabnya Wali Songo, nasabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nasabnya Syekh Khalil Bangkalan, nasabnya Syekh Nawim Banten. Nah, kalau mereka sudah memutuskan nasab mereka dengan keputusan Surat Rabitatul Alawiyah itu, berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa ulama Nusantara adalah pendusta karena nasab mereka tidak bersambung sampai Wali Songo, padahal nasab mereka bersambung. Ketika mereka memutuskan berarti secara tidak langsung ini mengatakan bahwa ulama-ulama Syekh Hasyim Asy'ari itu berdusta secara tidak langsung. Kan begitu. Lah, sekarang mereka menggunakan ya landasan dari pendapat atau dari husnudzonnya Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lainnya untuk menguatkan nasab mereka. Itu tidak boleh, tidak bisa. Dulu mereka katakan nasab terputus, secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa ulama kita pendusta, tetapi kenapa mereka sekarang menggunakan landasan husnudzonnya para ulama-ulama Nusantara? Seharusnya kan kalau sudah mereka mengatakan secara tidak langsung ini adalah pendusta, nasabnya terputus. Kan begitu. Seharusnya tidak boleh mereka gunakan. Ini kalau dalam riwayat hadis seperti itu. Ya, tidak bisa, tidak boleh. Kan begitu. Yang kita tanyakan landasan hukumnya di mana? Kan begitu, landasan hukumnya. Karena kita ini orang-orang berakal, orang berilmu, orang beragama. Kita ini bukan orang-orang primitif, ya, bukan orang-orang jahiliyah yang berpandangan hanya dengan prasangka, hanya dengan asumsi. Ya, tidak boleh. Begitu. Dan yang banyak juga ini, yang banyak juga saya dengar. Berarti kalau begitu keilmuan kita terputus loh, enggak ada kaitannya silsilah nasab dengan keilmuan, enggak ada kaitannya. Ya. Masa kita tidak mengakui nasab mereka terus keilmuan terputus, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Keilmuan itu keilmuan, hak mutlak milik Allah ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada dalilnya, itu tidak ada itu. Jadi janganlah membodohi umat seperti itu. Jadi berbicara pada faktanya. Kalau bagian keilmuan, sanad keilmuan lain dengan silsilah, kan seperti itu. Ya. Apa ini kok nggak ada pesantrennya, Pak ya? Ya ngapunten, saya izin turun dulu mau jalan ya. Oke. Kalau tidak ada pesantren kita tunjukkan, ya. Nah, itu pesantren kita. Itu pesantren. Udah jadi ya. Udah semua udah jadi pesantren.
masih proses Ya, ya. Ajib ajib. ya. Dulu masih taraf pemugaran. Ini pesantren. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ada yang tanya, kok ada pesantrennya? Saya tunjukkan pesantrennya itu. Ya, Alhamdulillah. saya tunjukkan. Ya, ini kita bukan abal-abal. Ya. Di sini pesantren di sini menitik beratkan pada ilmu nahwu dan sorof. Semua berpedoman pada keilmuan. Pesantren semua. Ya. Jadi kita berbicara itu berdasarkan keilmuan. Begitu. Bukan berdasarkan Posisi Kang Muhammad di mana nih? saya Posisinya? di Pondok Pesantren Cilacap, Kanjeng Cilacap. Sunan dan Cilacap. Oh, Cilacap. Nah, Saya pernah ke sana Kang Mbak. Oh iya dah. Nanti kalau ada rezeki ya. kita main. Kita sama beliau waktu di Banten juga bersama-sama. Oh iya iya iya. Iya. Salam Cuma kenal Kang Muhammad. bedanya kalau waktu di Banten itu saya di diskusi Wali Songonya, kalau beliau di diskusi Bang Lawinya. Ya. Iya iya iya. Siap siap. Siap. Dan saya beritahu juga ketika di perdebatan Banten itu Tengku Kori tidak mewakili Kiai Mat, itu debat personal ya. Jadi jangan membawa nama Kiai Mat. Ya, itu kan memang kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah Ya. pihak ya. Jadi Tadinya kan dari kita sudah keluar dari Kiai Mat. kalau memang di sana tidak mau tidak mau menunjukkan atau bukan sebagai utusan resmi, tadinya kan kita mau undur diri kan. Ya. Nah, tetapi akhirnya kita disuguhkan jalur tengah, yaitu debat personal. Itu debat Tapi personal kan saja itu. Kang Rizal kan di framing kayak Imat lari kan gitu. Enggak Wah, lari. padahal begini, ya, padahal begini, jauh-jauh hari ya Imat itu sudah mewakilkan kepada beliau-beliau, dan itu di depan saya, itu tanda tangan resmi perwakilan. Resmi Dan ada suratnya. kalaupun memang Robito itu hadir ya, atau MDRA itu hadir, maka Kiai Imat pun siap untuk datang itu. Ya. Ya. Ya, Masa- karena jaraknya kan nggak berjauhan. Jadi Dan yang kita saya komunikasi anehkan- langsung. Yang saya anehkan, ketika itu debat personal, ngapain harus diadakan di Kesultanan Banten kan? Cukup ke tempat Kiai Maduddin 5 orang, 6 orang berani mereka semua. Kalau debat personal. Masa debat personal harus resmi ya? Kan seperti itu. Kalau resmi itu harusnya dari pihak yang resmi juga. Ya, kalau saya debat ceritakan personal banyak lah cukup kejadian di waktu itu. sini lah. Ya, Ya. kalau debat personal cukup di sini. Nah, cukup di room-room seperti inilah debat personal itu. Ya. Iya. Makanya itu nanti karena ini kan sudah bergulir 4 tahun tuh ya. Saya akan ada wacana untuk mengadakan diskusi akbar. Dan saya akan undang semua itu. Ya, betul. Ya, coba saja Ada di kamus Kang Rizal. mungkin di pesantren ya, di pesantren. Dan Ya. kita akan menghadirkan para akademisi juga. Ya. Nah, itu kalau memang misalkan tidak memungkinkan lokasinya di pesantren, maka kita akan mengambil lokasi yang misalkan di kampus atau di mana gitu ya. Tapi untuk sementara waktu sih di pesantren kami mungkin ya, karena memang juga bermula dari pesantren kami juga kan pernah diadakan diskusi itu. Iya. Lah, makanya saya cerita debat Banten, ketika berdebat Banten itu, saya mengetahui mereka bukan wakil resmi Robito Alawiyah, saya mengundurkan diri. Ya, karena saya tidak mau mencari suatu permasalahan, karena sudah keluar dari jalur resmi sudah keluar, saya tidak mau saya pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena saya berpikir ya, itu hanya akan menambah suatu masalah, tidak mencari suatu jalan keputusan yang baik, tidak mencari. Hanya akan menjadikan timbul permasalahan semakin besar, yang akhirnya sampai saat ini. Kan begitu. Dan Karena kalau saya kira- Dan kalau ditarik apa yang terjadi sekarang ya terkait dengan Pak Tengku Kori itu, ya juga kalau ditarik dari mulai kejadian Banten ya, yang di kejadian Banten yang oke gitu ya, siap dengan debat personal, itu kan Tengku Kori. hanya itu debat personal. Padahal tadinya itu semua sudah sepakat kalau memang sama-sama tidak mewakili, ya untuk apa diteruskan begitu. Betul. Ya. Karena akhirnya Tengku Kori kita lanjut debat personal gitu. Akhirnya ke debat personal gitu ya. Asli Tengku personal Kori itu. menyetujui. Nah, Iya. tetapi ya itu tadi ya.
seolah-olah debat personal ini kemudian mengikat keputusannya itu mengikat dengan keputusan Kiai Imad gitu. Nggak Padahal boleh. itu sudah disepakati apapun hasil dari perdebatan tersebut, dari pihak kanan tidak mewakili Kiai Imad, dari pihak kiri pun tidak mewakili daripada Kiai. Robito. Apapun Iya. hasilnya maka tidak mengikat. Tidak Nah, mengikat. berbeda dengan yang akan yang kami wacanakan ini, yang kami rencanakan ini, insya Allah apapun hasilnya ini justru mengikat gitu, karena kami akan melibatkan berbagai unsur dari mulai ke pemerintahan, misalkan dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian dari lembaga yang mengatasi keagamaan yaitu MUI ya, kemudian ya dari pihak habaibnya ada Robito Alawiyah, kemudian ada yang pihak independennya mungkin dari pihak Kiai Imad juga begitu. Ya, kami juga akan mengundang ya pihak-pihak yang terkait lah, termasuk Iya. Umel Abbas juga kan kami undang, Gus Rumel juga kami undang. Gitu. Terus ini apa Jadi- namanya tuh Flora Kemarin apa, Kang Rijal, ini, Gus yang Romel kan karang nunjukkan kuku ini. buku, ya kan? Habis Jadi sekarang nunjukkan intinya bukan Al-Kaburi ya. Jadi yang itu debat-debatan itu personal, bukan ini, bukan Personal. Personal. Itu resmi loh, itu dibacakan resmi bahwa debat Personal. itu personal. Saya di sana sama Ki Salim ini. Saya di sana dan saya tahu persis apa yang terjadi di sana Ki ya. Iya betul. Makanya Nah, pada meskipun waktu ya itu saya mengundurkan diri karena tidak ada kewenangan bagi saya untuk personal karena saya ditugaskan oleh Kiai Imam itu menjadi wakil resmi. Nah kalau wakil resmi terus saya di sana terus berdebat personal, saya menyalahi aturan. Nggak boleh. Karena asumsi masyarakat itu dikira perdebatan resmi, padahal itu bukan. Sangat berbahaya, makanya saya nggak mau. Saya orang prosedural. Kalau saya diutus menjadi wakil resmi, harus berhadapan dengan wakil resmi, bukan dengan personal. Nggak boleh. Ya. Seperti itu. Bukan saya takut, karena mereka yang takut. Mereka tidak berani menjadi wakil resmi. Tidak berani mewakili secara resmi Robito Alawiyah. Itu yang masalahnya di situ. Ya. Terus untuk apa saya berdebat ya dengan pasti perdebatan takut Kang personal yang tidak ada Muhammad. gunanya, kan seperti itu. Kalau Gatot kan pasti takut kan, bubar semua. Lah yang menjadi anehnya itu kenapa Robito Alawiyah tidak berani mewakilkan secara resmi kepada mereka, padahal mereka ini kan masyhur kealimannya ya. Sudah masyhur kealimannya kan seperti itu. Kenapa mereka tidak mewakilkan secara resmi kan seperti itu. Pertanyaannya sampai sekarang itu kita tidak tahu kan begitu ya. Nah terus apa namanya? Ini ada yang komentar kok dikatakan Bahar mewakili resmi Robito Alawiyah. Habib Bahar bin Semit membacakan keputusan resmi surat di Robito Alawiyah memutuskan Asak Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Ya. Itu seperti itu permasalahannya. Dan sampai sekarang Robito Alawiyah itu belum memberikan suatu klarifikasi. Ya. Coba Robito Alawiyah itu memberikan suatu klarifikasi agar umat tahu, agar masyarakat tahu bahwa dia mencabut surat keputusan yang menyatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Coba dia mencabut, dia klarifikasi yang benar. Nah, insya Allah bisa meredam semuanya. Tapi selama mereka tidak melakukan, sebentar Kiai, nih saya bacakan topik tappingan ya. Waktu di gedung Robito sampean nggak datang, kami nggak diundang kok. Nggak ada undangan. Saya ini nggak diundang. Kalau diundang saya datang. Nggak ada itu undangan. kan yang datang itu guru Segembul itu. Sudah diacak-acak sama guru Gembul itu. Ya betul. Ya. Nggak ada undangan. Teguh Kori juga nggak diundang waktu itu. Oh ya, saya izin pamit ya. Lora, Oke, ya. Siap. Atur suhun Oke. banget. Tolong Terima turunkan. kasih Kang Muhammad, Kang Rijal, host. Izin terima kasih. Iya. Sudah diterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, saya tak DM ya. Muka hamba tolong turunkan aja. Nggih. Ya, udah. Cukup ya. Siap. Ya, terima kasih. Insya Allah. Tak izin turun Kiai. Nggih. Insya Allah agar semuanya tahu permasalahan seperti ini. Ya, biar orang-orang itu tahu secara hak. Ya. Bahwa
bahwa keluarga Wali Songo bersama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya dan dengan para ulama-ulama Nusantara yang lain itu tidak memiliki agenda apapun kecuali menuntut tentang keabsahan nafsanya para habaib ya yang selama ini yaitu dengan dua faktor tadi mereka telah mentoon nasab keluarga besar Wali Songo yang memulai dahulu. Yang nomor dua, tingkah laku sebagian dari oknum para habaib ini banyak yang menyimpang dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan mereka mencatut nama Nabi dengan mengaku sebagai keturunannya, terus mereka itu berpolah dan bersikap ya tidak sesuai dengan adab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka seluruh umat Islam wajib hukumnya menjaga kemuliaan nama besar baginda Nabi Muhammad SAW dari gerakan-gerakan orang-orang yang mengatasnamakan baginda Nabi dan mengaku baginda cucu Nabi Muhammad SAW untuk sesuatu yang melanggar syariat agama yang berimbas pada kemaslahatan bangsa dan negara ini. Begitu. Halo Kang. Ya. Siap Kiai. Ini apa ya? Saya memblokir yang ini tapping yang kurang ajar ini. Kenapa? Biarkan enggak masalah. Ya. Ini kan saya kasih tahu semua di perdebatan Banten itu perdebatan yang penuh dengan kebohongan kalau saya bilang itu. Ya karena rupa-rupanya mereka ini bukan wakil resmi Robitoh Alawiyah. Ya. Nah, justru yang takut siapa? Yang takut kan dari pihak mereka. Kenapa mereka tidak berani menjadi wakil resmi Robitoh Alawiyah atau Robitoh Alawiyah tidak mewakilkan secara resmi kepada mereka semua? Ya kan? Sedangkan saya waktu itu diutus menjadi perwakilan resmi. Lah, maka yang harus saya hadapi adalah perwakilan resmi. Karena konsekuensinya seperti itu prosedurnya. Kalau saya ke sana terus berhadapan dengan orang-orang yang personal-personal, tidak ada gunanya untuk apa. Nanti saya melanggar suatu aturan, tidak boleh. Ya kita ini harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di sana undangannya debat personal, ya katakan debat personal kan begitu. Dan pada waktu itu Tubagus Ibrahim sama Tubagus Syafari itu sudah datang ke Robitoh Alawiyah di Jakarta, ada jejak digitalnya. Mereka tidak hadir kan? Nah seharusnya kalau mereka tidak hadir, paling tidak mereka mewakilkan kan begitu kepada mereka ini untuk menjadi wakil resmi Robitoh Alawiyah menghadapi wakil resmi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini gitu. Jadi kalau orang itu sudah fanatik buta itu tidak bisa menerima suatu kebenaran. Kalau memang para habaib bisa membuktikan keabsahan nasab mereka sesuai dengan kaidah ilmu nasab, ya paling tidak menunjukkan kitab manuskrip mereka yang zaman atau yang mendekati sudah cukup hanya itu. Kita tidak perlu lari kemana-mana, ya. Tidak ada untung dan ruginya bagi kita semua. Mereka memang zuriat Nabi, kita hormati, kita muliakan. Mereka bukan zuriat Nabi, juga kita muliakan, kita hormati semua. Kan begitu. Hanya ingin mengetahui keabsahan nasab mereka. Kan? Karena dari berbagai macam oknum-oknum yang dari kalangan mereka ini yang sering membuat suatu kisruh di masyarakat yang tidak baik, ya, yang mencemarkan kemuliaan agama Nabi besar Muhammad SAW. Seperti itu, Bang. Ya, nah, jadi kalau memang orang-orang yang ndak ini ya biasalah ya. Jangankan kita kan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam menegakkan suatu kebenaran banyak hujatan, cacian dan makian. Bahkan bukan hanya lagi fitnah ya, bahkan sudah ancaman nyawa pun sudah dilontarkan oleh orang-orang yang membenci kebenaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya kenapa Nabi Muhammad SAW itu mendapat intimidasi, mendapat ancaman, kecaman, dan mendapat cacian, makian, bahkan fitnah yang sangat keji? Karena Nabi Muhammad SAW ini membawa suatu kebenaran, membongkar suatu kedustaan, ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau kita ini ya itu dikecam, dicaci, dimaki, difitnah, bahkan mungkin ada ancaman-ancaman yang lain ketika kita membawa suatu kebenaran. Itu sudah hal yang sangat wajar sekali karena baginda Nabi makhluk yang paling suci, makhluk yang paling mulia yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang paling mulia yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ini mendapat cacian makian ya dikarenakan beliau membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan wajar bagi orang-orang yang menuntut suatu kebenaran dari klan Ba'alawi untuk menunjukkan keabsahan nasab mereka, ya. Ketika orang-orang yang menuntut ini mendapat kecaman, cacian, maka itu sudah hal yang sangat wajar sekali, ya. Karena itu memang konsekuensi dalam perjuangan. Tapi dalam perjuangan kita ini, kita hanya menuntut tentang keabsahan nasab mereka, tentang kebenaran nasab mereka. Itu saja. Ya kita menuntut. Itu belum lagi kalau banyaknya perihal tentang ajaran-ajaran doktrin-doktrin mereka yang menyimpang dari ajaran agama. Belum. Kita hanya menuntut keabsahan mereka. Karena apa? Karena ajaran mereka ini selalu membawa dan mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Nabi. Ini masalahnya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian bagi kalangan Ba'alwi. Apa sih ruginya kalangan Ba'alwi? Mereka mau cucu Nabi atau tidak, itu kan tidak berkaitan dengan faktor keselamatan mereka dunia dan akhirat. Nggak ada ruginya. Ya. Tapi kenapa sekarang justru seolah-olah mereka ini merasa dirugikan dengan adanya kajian nasab? Kenapa? Kalau kita berpegangan pada ilmu amal dan takwa kan tidak ada ruginya. Kalau kita berpegangan pada itu. Ya. Tetapi kenapa mereka merasa dirugikan? Ya, seharusnya mereka harus merasa bahagia, alhamdulillah. Karena saya yakin kalangan Ba'alwi pun tidak tahu tentang permasalahan nasab ini. Mereka dulu itu mengakui secara yakin karena mereka belum tahu tentang dasar-dasar dari sumber-sumber tentang keabsahan nasab mereka. Ternyata setelah dikaji, ada kejanggalan, ya kemuskilan yang terjadi pada nasab mereka. Nah, sehingga mereka pun baru tahu sekarang, maka wajar kan begitu. Tetapi seharusnya sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada ilmu amal dan takwa, tidak pernah takut dan tidak pernah merasa rugi ketika memang nasab mereka tidak bersambung. Hanya orang-orang yang mengandalkan nasablah yang merasa rugi. Hanya itu saja. Ya. Jadi kecintaan kita terhadap sesama saudara kita itu jangan tergantung dengan nasab. Kecintaan kita itu tergantung dengan ilmu, amal, takwa mereka semua yang menunjukkan bahwa mereka semua ini adalah sebagai pewaris baginda Nabi Muhammad SAW dari segi keilmuan, dari segi adab dan akhlak, ya tutur kata semuanya yang sehingga mereka ini bisa kita jadikan suatu panutan untuk keselamatan dunia hingga akhirat kita kelak, kan seperti itu, ya. Nah ini biar sedikit banyak tahu karena saya selama ini kan diam, ya. Ini diam. Jadi berpatokanlah kita semua berdasarkan ilmu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena harapan Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau bersabda, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu harapan beliau agar umat Islam ini kehidupan dia di dunia, ya, berpatokan dan berlandaskan berpedoman kepada keilmuan, ya. Itu harapan beliau agar semua sesuai dengan hukum syariat, ya, ini harapan beliau. Tetapi ketika keilmuan itu dipakai, itu disalah-salahkan, ya, maka sama saja bual semuanya, ya. Maka para muhibbin ini harus bersikap dewasa, ya. Kita tidak melarang mereka mencintai para habaib, ya, tetapi kita tidak boleh melampaui batas dengan keluar dari jalur keilmuan. Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Yai, lanjut. Monggo silahkan. Ini saya lagi baca-baca ini juga ini, ya, untuk jawab mereka semua tentang perdebatan Banten. Nanti kalau kita buka perdebatan Banten panjang itu semua, ya. Selama ini saya memang banyak diam karena sudah cukuplah saudara-saudara kita yang mewakili semuanya, kan begitu, ya. Makanya kita dari dulu enggak pernah gila nasab, enggak pernah. Saya menceritakan nasab itu karena memang saya pegang data-data manuskrip tua, saya pegang semuanya, ya. Saya bukan mengaku-ngaku, saya membacakan nasab dari keluarga, kan begitu. Lah kalau kita dikatakan mengaku-ngaku sebagai orang yang ingin mengaku-ngaku dzurriyyah Wali Songo, ya enggak apa-apa lah, enggak masalah, itu hak mereka. Ya kita tidak menyalahkan, tapi yang paling penting setiap orang yang mengaku harus memiliki data seperti ini, ya, harus memiliki data seperti ini, begitu. Nah, kalau orang yang mengatakan dia asli, nah silahkan kalian yang asli, enggak apa-apa, enggak masalah, tapi kalian harus juga punya data seperti ini. Maka keaslian itu hanya dengan data, begitu. Nah, ini kalau sudah DNA ditolak, data ditolak, terus
Sumbernya macam mana? Karena ini kan sudah merujuk kepada pengakuan dan keyakinan. Kalau saya rasa para habaib itu hanya mereka ini diakui secara husnudzon, itu saya rasa itu suatu penghinaan karena mereka tidak meyakini. Begitu. Makanya ini kesempatan terbaik bagi kalangan Ba'alwi untuk bisa meyakinkan nasab mereka bersambung sampai baginda Nabi. Ini adalah suatu momentum terbaik. Ini loh nasab kami. Pak, asli. Ini nasab kami. Ini asli. Nah itu. Ini momentum terbaik bagi mereka semua untuk membuktikan keabsahan nasab mereka. Kan begitu. Ya setiap yang hak tetaplah hak, batil tetaplah batil. Kan akan tampak semua. Kalau mereka memang nasabnya hak, buktikan keabsahan nasab mereka. Ya. Dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini terputusnya 550 tahun. Itu harus dengan data. Kalau mereka menolak DNA, apalagi kalau dengan DNA. Oke lah, mereka menolak DNA, tidak masalah. Ya. Terus bagaimana jalan kami untuk mengakui kalian? Kalau dengan DNA mereka tidak mengakui, oke tidak apa-apa. Tapi tunjukkan bukti data manuskrip kalian. Kan itu. Jadi ada landasan hukumnya untuk mengakui dan meyakini mereka sebagai zuriat Nabi. Ya. Itu landasannya ada begitu. Lah kalau landasannya tidak ada, tidak bisa. Iya. Kita Bisa hanya butuh diibaratkan seperti anu ya Ustadz ya, apa namanya, orang punya sepeda motor. Kalau memang iya. sepeda motor aslinya kan pasti punya BPKB, STNK. Ketika dicegat polisi, mana STN kamu? Kamu punya sepeda motor ini. Oh ini Pak Polisi, kan selesai ya. Betul. Ini ditanya mana STN kamu, keabsahannya. Bulet aja kemana-mana, nggak selesai-selesai Ustadz. Apalagi yang Iya. menjadi kacau ya, yang menjadi kacaunya ini yang menjawab itu bukan dari kalangan Ba'alwi, ya dari kalangan pribumi. Itu kita tidak punya urusan dengan pribumi, ya seperti Gus Rumel, ya Gus Wafi, ya seperti Tengku Kori. Itu kita tidak punya urusan dengan kalian. Kita sedang berurusan dengan para habaib yang mengaku zuriat Nabi. Kan begitu, karena mereka yang mengaku, keluarga mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi, maka mereka lah yang lebih mengetahui. Ya bukan Gus Rumel, bukan Gus Wafi. Yang mengetahui itu ya keluarga. Seperti saya mengaku sebagai zuriat Derajat. Ya saya mengakui. Kalau kalian tanya sama tetangga saya, ya tidak bisa. Lah ketika kalian tanya sama saya, baru saya tunjuk ini buktinya. Kan gitu. Kan enak. Kan gitu. Jangan tanya keabsahan nasab saya dengan tetangga saya. Nggak bisa seperti itu. Kalau tetangga saya yang suka sama saya, dia mengakui informasinya bagus. Kalau yang nggak suka, ya informasinya pasti jelek. Kan begitu. Jadi kebenaran nasab seseorang itu ada pada keluarga itu, bukan kepada orang lain. Nah ini kalangan Ba'alwi itu, tunjukkan kebenaran itu jangan lewat orang-orang selain keluarga kalian. Karena kalian yang memiliki nasab, kalian yang memiliki hak, kalian memiliki data. Masa yang membuktikan terus Tengku Kori, yang membuktikan terus Gus Rumel, itu tidak bisa. Ya, yang harus membuktikan itu adalah keluarga mereka yang dilindungi, yang di bawah naungan Robito Alawiyah. Silakan Robito Alawiyah sekarang mengeluarkan data yang tepat, ya. Tidak usah lagi membuat data macam-macam. Robito Alawiyah itu kalau memang dia benar-benar memiliki data yang asli, ini kitab sezamannya, ini tunjukkan. Kan itu. Berarti kalau mereka ini masih memiliki membuat suatu antitesis berdasarkan narasi kolaborasi dengan data-data, berarti mereka selama ini tidak memiliki data yang sahih. Padahal mereka sudah mengaku sebagai zuriat Nabi yang asli, yang nasabnya sangat sahih di seluruh dunia. Tetapi ketika disuruh diminta untuk menunjukkan bukti, mereka tidak bisa. Berarti selama ini kalau mereka tidak bisa menunjukkan bukti itu, berarti selama ini itu jangan disalahkan kalau ada ulama-ulama pribumi ataupun umat yang mengatakan bahwa mereka selama ini berdusta atas nama Nabi karena mereka tidak bisa menunjukkan. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu, ya. Bahkan sampai mereka saking aslinya, mengaku saking asli, ketika ada zuriat Wali Songo mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati seperti yang kemarin terjadi ya, itu sampai mereka jotos, sampai mereka tinju. Nah, coba sekarang kalau terjadi sama zuriat Wali Songo, ternyata mereka tidak bisa membuktikan nasab mereka keasliannya. Terus keluarga besar Wali Songo marah, terus mereka dijotos, dihajar, ditendang, bagaimana coba? Ya, karena perilaku mereka ini sudah melampaui batas. Mereka berani melakukan hal seperti itu, tindak kriminalitas terhadap keluarga besar Wali Songo karena mereka merasa yang paling asli. Dan sekarang mereka ketika minta bukti untuk menunjukkan, mereka tidak bisa. Akankah keluarga besar Wali Songo balas dendam? Oh enggak. Keluarga Wali Songo tidak akan pernah balas dendam. Karena apa? Karena keluarga Wali Songo adalah suatu keluarga yang memiliki sifat arif dan bijaksana.
berpedoman dan berpatokan pada landasan agama, dan selalu taat pada aturan negara Republik Indonesia. Begitu. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan, ya sudah, cukup. Umat umatnya akan menilai semuanya. Mungkin baru-baru ini umat banyak yang belum sadar, tapi nanti lama kelamaan keilmuan pasti hak, ilmu pasti hak, ilmu pasti hak. Begitu. Mereka akan kembali kepada jalur keilmuan. Saya yakin itu. Ya, karena ilmu Allah adalah penerang cahaya di alam semesta. Yang benar tetaplah benar, dan yang salah tetaplah salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Mungkin banyak saudara kita yang sampai hari ini belum sadar, tapi saya yakin keilmuan sumber cahaya hidayah dari Allah akan menyadarkan mereka semua sehingga kembali kepada jalan kebenaran, bukan suatu jalan kebatilan. Itu, ya. Yang namanya perjuangan itu tidak cukup 1-2 tahun, sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Begitu. Kalau mereka bisa mengumpulkan masa yang banyak, mereka bisa merekrut, mendoktrin orang-orang kita, itu hal yang wajar. Jangankan mereka yang berkedok agama, berkedok sebagai cucu Nabi. Sedangkan Fir'aun laknatullah sendiri, Fir'aun bisa merekrut orang-orangnya menjadi tentaranya, anak buahnya, bahkan mengakui dia sebagai Tuhan. Itu Fir'aun, apalagi orang yang berkedok agama. Namrud punya tentara banyak, itu Namrud. Musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merekrut orang-orang, bisa merekrut massa, apalagi orang yang berkedok ilmu agama. Jadi ini hal yang sangat wajar sekali. Ya. Jadi ketika ada orang menggunakan kedok agama untuk mencari massa, untuk mencari pendukung, itu hal yang wajar. Karena itu tergantung kekuatan doktrin. Ya, yang tidak wajar saja, si kafir Fir'aun, si kafir Namrud, itu saja bisa mereka merekrut massa, merekrut umat. Untuk apa? Untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Untuk apa? Untuk taat dan tunduk menyembahnya. Itu aja wajar. Ya, jadi kita ini di dalam perjuangan suatu kebenaran tidak boleh berdasarkan kefanatikan, tapi berdasarkan suatu tuntunan dari syariat, tuntutan dari syariat. Syariat itu menuntut suatu kebenaran. Aturan negara menuntut suatu kebenaran. Itu yang menjadi patokan dasar kita. Kalau memang mereka bisa menunjukkan bukti-bukti itu semua, maka kita semua wajib hukumnya untuk mengakui. Begitu. Tetapi ketika mereka tidak bisa menunjukkan bukti itu semua, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Dan bahkan kalau hal ini dibiarkan terus, maka bisa menjadi statusnya hukumnya haram mengakui nasab seseorang yang tidak terbukti secara real data yang bisa membuktikan mereka cucu Nabi. Itu seperti itu nanti lama-kelamaan. Ya. Setuju Ustaz. Logika ini. Ya. Jadi yang menyelesaikan itu jangan kiai-kiai pribumi, jangan. Yang menyelesaikan nasab itu mereka justru kalau mereka ini mengandalkan kekuatan dari Gus Wafi, dari Gus Rumel, ya, terus dari Tengku Kori, ya, yang ini bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Pahlawi. Ini sesungguhnya, ya, ini sesungguhnya itu justru malah melemahkan mereka sendiri, ya, dan menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka ini memang tidak memiliki suatu kemampuan. Begitu. Nah, ketika mereka tidak memiliki dasar kemampuan, ini menunjukkan bahwa mereka ini bisa digolongkan orang-orang yang memang tidak memiliki data, sehingga akan menghancurkan nama baik keluarga besar mereka. Seharusnya mereka itu punya panglima-panglima dari keluarga mereka yang bisa menunjukkan bukti kebenaran sama mereka. Dan gitu, masa mereka yang memiliki catatan keluarga nasab yang membuktikan kok Gus Rumel itu tidak bisa. Tidak boleh, ya. Sama seperti saya, ya. Ketika saya ditanya, ya saya bilang dari Sunan Derajat. Lah yang membuktikan kebenaran saya bukan jamaah saya, bukan santri saya, bukan. Tapi ya saya sendiri. Ketika ditanya, saya buktikan ini kebenarannya, kan gitu. Masa kalau kamu mau tanya nasab saya, tanya sama santri saya, tanya sama jamaah saya, tanya sama tetangga saya. Masa kayak gitu? Itu kan sudah keluar dari jalur, ya, jalur suatu kebenaran, kan begitu. Orang berani mengaku, maka dia bisa berani membuktikan. Kalau berani mengaku tidak bisa membuktikan, jangan mengaku, kan itu. Ya. Terkait pengakuan mereka, terkait tentang pengakuan mereka mengenai syuhra wal istifadah itu bagaimana, Ustaz? Ya tidak bisa batal. Bagaimana syuhra wal istifadah ini kan suatu kemasyhuran yang terjadi di masyarakat. Mereka terkenal, ya kan? Nah, kemasyhuran itu terjadi abad berapa?
dari abad 9 ke atas. Lah dari abad 9 sampai ke bawah sampai abad keempat ini, mana syuhroh wal istifadohnya? Syuhroh wal istifadoh yang sudah terlalu lama itu, karena syarat syuhroh wal istifadoh itu harus masyhur dari generasi ke generasi. Lah kalau berbicara dari generasi ke generasi ini berkaitan dengan kitab sejarah. Dan kitab sejarah dari abad 9 sampai abad turunan ke bawah sampai abad keempat ini tidak terjadi, tidak ada. Ketika kitab sejarah, riwayat sejarah itu tidak ada, maka tidak terjadi syuhroh wal istifadoh. Karena dia sudah melampaui batas cakupan yang lebih lama. Ada batasan syuhroh wal istifadoh, ada batasan waktu, jangka berapa tahun, itu ada semuanya. Tapi ketika sudah melampaui jangka 550 tahun ini tidak bisa dikatakan syuhroh wal istifadoh tanpa bukti. Syuhroh wal istifadoh itu harus ada bukti nyatanya, real, yaitu namanya kitab sejarah untuk menyatakan syuhroh wal istifadoh mereka semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, sebelumnya mau tanya Ya. syarat untuk sezaman, memenuhi kitab sezaman itu ada di landasan kitab apa? Maaf, Ya. katanya Ya. harus sezaman, harus ada catatan, harus ada yang menulis selama 400 tahun lebih itu. Apakah syaratnya itu harus dijelaskan dalam suatu kitab? Dan kalau ada, saya mau minta dalam kitab apa? Sekarang saya juga tanya, kalau Anda minta persyaratan sezaman, bagaimana cara Anda bisa membuktikan keabsahan nasab mereka tanpa kitab sezaman? Dari mana dasarnya? Kok nanya lagi sampean? Boleh saya tanya balik, karena Anda tanya seperti itu. Kan Anda sudah tahu. Ya, Kan pertanyaan saya belum sampean jawab. ya saya jawab juga. Saya balikan juga. Bagaimana? Ya kita kan sedang meminta keabsahan nasab mereka, ya kan? Dengan membuktikan keabsahan nasab mereka, kitab sezaman atau yang mendekati, yang bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran nasab mereka. Kalau itu Anda tanyakan, ini kan ada sesuatu kejanggalan dalam diri Anda sendiri. Ada maksud tertentu. Saya tahu itu semua sudah wajar ditanyakan. Sekarang saya tanya, terus bagaimana cara membuktikan nasab mereka, pengakuan mereka, ya, sebagai zuriat Nabi, kalau tidak menggunakan kitab sezaman atau mendekati? Saya tanya, bagaimana? Maaf nih Kiai, saya bukan mendukung si dari Robitoh Ba'alawi dan tidak mendukung sampean. Saya cuma kan biasanya yang dilontarkan oleh Robitoh kan itu, apakah ada syarat sezaman? Nah, bagaimana cara menjawabnya hal tersebut, pertanyaan tersebut? Saya rasa tidak perlu dijawab. Anak kecil pun tahu semuanya ya. Saya rasa tidak perlu dijawab lah. Kalau saya jawab nanti bertele-tele. Sudah banyak itu semuanya. Yang paling terpenting juga sebaliknya begitu. Terus kalau kitab sezaman itu tidak dibutuhkan, itu sebagaimana cara mengetahuinya? Itu saja. Bagaimana cara mereka? Bagaimana cara mereka untuk bisa memberitahu kepada kita, meyakinkan kepada kita agar kita yakin mereka ini zuriat Nabi? Kan begitu. Bagaimana caranya coba? Lah mereka selama ini hanya syuhroh wal istifadoh. Lah syuhroh wal istifadoh itu harus dari generasi ke generasi. Semua orang udah tahu. Ya. Semua orang udah tahu. Di kitabnya semua udah tahu, udah perlu kita ceritakan semuanya. Ya. Hanya mereka tinggal buktikan. Buktikan keabsahan syuhroh wal istifadoh nasab mereka yang bersambung. Itu sudah kita tuntut. Ya. Kalau kitab sezaman itu tidak menjadi syarat, oke, tidak masalah. Tapi sekarang tunjukkan syarat bagaimana cara kita meyakini nasab kalian itu sebagai zuriat Nabi. Nah, kitab sezaman ini sebagai mutlakon. Contoh seperti saya mengatakan sudah Sunan Derajat. Bukan berarti saya terus semuanya sendiri ditanya data tidak ada. Terus tanya dengan masyarakat, tidak bisa seperti itu. Nah, saya buktikan ini kitab sezamannya. Saya bilang itu, ini kitab sezamannya. Nah, terus dari generasi ke generasi ada semuanya. Kan itu enak, tidak berbelit-belit. Ya. Terus nanti saya tanya, loh, begitu orang tanya sama saya, terus saya jawab, orang tanya, mana ada data buktinya, Yai? Saya bilang, oh, tidak ada, tidak perlu itu. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi seorang yang mengaku itu bisa membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka pengakuannya itu bisa batal. Begitu. Jadi kitab sezaman itu sangat penting sekali. Si kitab sezaman atau yang mendekati. Tidak sezaman, tapi mendekati, tidak masalah. Itu bisa dihitung dengan ilmu nasab. Dari generasi ke generasi, ada hitungannya. Ya. Kalau orang tanya, mana syaratnya? Mana syaratnya? Terus kita tanya balik. Kalau tidak ada syarat itu bagaimana kalian menentukan? Kan begitu. Masa dengan kolaborasi, dengan narasi data tidak bisa. Maaf saya ini
bantah. Kan di waktu itu apakah Anda meyakini bahwa si Ali Jum'ah itu orang yang alim, yang alama? Kalau saya mengakui kealiman, Tapi tapi kalau saya akui kealimannya, tetapi harus diingat, ya, semua harus berpatokan pada landasan keilmuan. Bukan berarti saya mengakui kealimannya terus semua saya anggap dia seperti Nabi, tidak bisa, tidak bisa. Saya akui kealimannya, saya akui adabnya seperti itu, saya akui. Tetapi dalam semua hal itu belum tentu, karena seseorang itu harus ingat, orang itu tidak bisa menguasai semua hal kecuali Rasulullah. Jadi ada satu hal dia itu alim, ada satu hal dia tidak bisa. Itu seperti itu. alhamdulillah.